Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Siti Rofiah, mahasiswi dari Madin Pasca Sarjana IAIN Tulungagung. Untuk memenuhi tugas kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran PAI berbasis IT dan pemanfaatan e-learning. Para audiens dimanapun berada, pada bab 1 kali ini kita akan membahas tentang perkembangan iptek guna mendorong upaya-upaya pembaharuan pembelajaran PAI. Perkembangan TIK telah mempunyai pengaruh besar dalam berbagai kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Perkembangan iptek mendorong upaya dalam pembaharuan proses pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam. Setiap individu guru dituntut agar mampu menggunakan dan mengoperasikan teknologi yang ada di lingkungan sekolah supaya para pendidik mampu mempersiapkan SDM yang siap memasuki era berbasis pengetahuan. UNESCO menyatakan bahwa pengintegrasian TIK ke dalam proses pembelajaran memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk membangun knowledge-based society habits, yaitu kemampuan memecahkan masalah atau problem solving. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan mencari, mengolah informasi, dan mengubahnya menjadi pengetahuan baru dan mengkomunikasikannya kepada orang lain. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengembangkan keterampilan menggunakan TIK atau ICT literasi. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat memberikan dampak positif terhadap dunia pendidikan. Berbagai macam media pembelajaran mulai muncul dan digunakan seperti buku teks maupun modul. Bahkan muncul media audio visual seperti tape recorder, televisi, film, dan lain-lain. Hingga saat ini sangat marak digunakan adalah media pembelajaran berbasis komputer dan internet yang sering kita sebut dengan istilah e-learning atau electronic learning yang biasanya digunakan di sekolah-sekolah untuk menunjang pembelajaran tatap muka di kelas. Media menjadi salah satu unsur penting yang menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Umar Haji Malik mengatakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Dengan adanya e-learning, siswa bisa mengambil materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, bisa mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, tentunya sebelum kita membahas bab selanjutnya, di sini kita membutuhkan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pembelajaran PAI berbasis IT. Kemudian, rumusan masalah yang kedua, bagaimana pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran PAI. Dalam bab 2 kali ini, kita akan membahas tentang inti dari pembelajaran PAI berbasis IT.
Pembelajaran berbasis IT merupakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan proses pembelajaran merupakan proses komunikasi atau penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Pesan berupa materi pelajaran bisa berupa verbal atau nonverbal. Menurut S. Nasution, teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai media yang lahir dari perkembangan alat komunikasi yang digunakan untuk memenuhi tujuan pendidikan. Alat-alat itu lazim disebut hardware. Kemajuan iptek memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang, terutama dalam dunia pendidikan. Pendidikan tidak dapat dijalankan. Konsep teknologi pendidikan telah membuka lebar dari perkembangan teoritis, penelitian, dan implementasinya. Makna teknologi pengajaran dalam pengertian mutakhir meliputi pengelolaan, gagasan, prosedur, biaya, mesin, dan manusia dalam proses pengajaran. Teknologi pendidikan sebagai suatu pendekatan yang ilmiah, kritis, dan sistematis. Setelah kita membahas inti dari pembelajaran PAI berbasis IT, tentunya kita akan membahas tentang model-model pembelajaran berbasis IT. Model yang pertama adalah LMS atau yang kita kenal dengan sebutan Learning Management System. Ada suatu ungkapan yang menyatakan, "If learning content is king, then infrastructure LMS is God." Ungkapan ini menunjukkan betapa pentingnya LMS dalam pembelajaran berbasis IT. Kemudian, model yang kedua adalah learning content. Learning content adalah materi pembelajaran itu sendiri yang akan disajikan kepada peserta pembelajaran. Isi materi harus dibuat oleh mereka yang punya kompetensi di bidangnya, tidak peduli apakah mereka memahami banyak tentang IT atau tidak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemanfaatan e-learning. Setidaknya ada 3 fungsi e-learning terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau yang kita sebut classroom instruction. Yang pertama, sebagai suplemen atau tambahan, yaitu apabila siswa mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Yang kedua, sebagai komplement atau pelengkap, yaitu apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Yang ketiga, sebagai substitusi atau pengganti, yaitu apabila e-learning dilakukan sebagai pengganti kegiatan belajar, misalnya dengan menggunakan model-model kegiatan pembelajaran. Ada 3 alternatif model yang dipilih, yaitu konvensional, delivery system, dan one-way communication. Nah, setelah kita mempelajari pendidikan agama Islam berbasis IT dan pemanfaatan e-learning, maka untuk selanjutnya dalam bab 3 dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, teknologi dalam pembelajaran PAI dapat diartikan sebagai alat, metode, atau tata cara yang digunakan dalam proses pembelajaran PAI yang secara sistematis oleh guru dengan tujuan peserta didik dapat menyerap materi dengan mudah. Kemudian, kesimpulan yang kedua, maka dapat kita artikan sebagai berikut. Pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran PAI
secara garis besar mempunyai 3 macam fungsi, yaitu suplemen atau tambahan, komplement atau pelengkap, dan substitusi atau pengganti. Akan tetapi, pembelajaran PAI memiliki karakteristik yang berbeda dengan kuliah atau mata pelajaran lainnya. Oleh karena itu, dalam mengembangkan e-learning, kita sebagai pendidik harus memperhatikan karakteristik tersebut. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.